Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rairin Rahmida Putri dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan dan Nurse Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai tentang perilaku kekerasan mata kuliah keperawatan jiwa. Adapun definisi dari perilaku kekerasan yaitu merupakan suatu keadaan di mana seseorang melakukan tindakan yang dapat membahayakan secara fisik baik terhadap diri sendiri, orang lain maupun lingkungan. Adapun penyebab dari perilaku kekerasan yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu faktor predisposisi, yang kedua faktor presipitasi. Pada faktor predisposisi itu terdapat beberapa teori, yaitu yang pertama teori biologik, terdiri dari neurobiologik, biokimia, genetik, gangguan otak. Yang kedua yaitu ada teori psikologik, terdiri dari teori psikomotorik dan teori pembelajaran. Yang ketiga yaitu teori sosial kultural, yang mana teori ini menekankan pengaruh faktor budaya dan struktur sosial terhadap perilaku agresif. Yang kedua yaitu faktor presipitasi. Yang pertama, ekspresi diri ingin menunjukkan eksistensi diri atau simbol solidaritas, seperti dalam sebuah kantor, penonton sepak bola, geng sekolah, perkelahian massal, dan sebagainya. Kemudian, kesulitan dalam mengkomunikasikan suatu dalam keluarga serta tidak membiasakan dialog untuk memecahkan masalah, cenderung melakukan kekerasan dalam menyelesaikan konflik. Kemudian, ketidaksiapan seorang ibu dalam merawat anaknya dan tidak mampu dirinya sebagai seorang yang dewasa. Selanjutnya yaitu tidak kesiapan seseorang dengan adanya riwayat perilaku antisosial meliputi penyalahgunaan obat dan alkohol, tidak mampu mengontrol emosinya pada saat menghadapi rasa frustasi, kemudian kematian anggota keluarga yang terpenting, kehilangan pekerjaan. Adapun rentang respon marahnya yaitu yang pertama asertif, kedua frustasi, ketiga pasif, keempat agresif, yang kelima mengamuk. Adapun tanda dan gejala dari perilaku kekerasan ini, yang pertama yaitu secara fisik, muka marah dan tegang, mata melotot atau pandangan tajam, tangan mengepal, rahang mengatup, postur tubuh kaku, dan jalan mondar-mandir. Untuk tanda dan gejala verbalnya yaitu bicara kasar, suara tinggi, membentak atau berteriak, mengancam secara verbal atau fisik, mengupat dengan kata-kata kotor, suara keras, ketus. Kemudian terhadap perilaku yaitu melempar atau memukul benda orang lain, menyerang orang lain, melukai diri sendiri atau orang lain, dan merusak lingkungan, serta mengamuk dan agresif. Kemudian ada emosi, yang mana tidak adekuat, tidak aman dan nyaman, rasa terganggu, dendam dan jengkel. Kemudian ada intelektual, yang mana mendominasi, cerewet, kasar, berdebat dan meremehkan, serta sarkasme. Kemudian ada spiritual, yang mana merasa diri berkuasa, merasa diri benar, mengkritik pendapat orang lain dan menyinggung perasaan orang lain. Kemudian ada sosial, itu menarik diri, pengasingan, penolakan, kekerasan, ejekan, dan sindiran. Kemudian ada perhatian, bolos, mencuri, dan melarikan diri. Adapun akibat dari perilaku kekerasan ini, klien dengan perilaku kekerasan dapat menyebabkan resiko tinggi mencederai diri, orang lain, dan lingkungan. Risiko mencederai merupakan suatu tindakan yang kemungkinan dapat melukai atau membahayakan diri, orang lain, dan lingkungan. Adapun mekanisme coping adalah tiap upaya yang diarahkan pada penata laksanaan stres,
termasuk upaya penyelesaian masalah langsung dan mekanisme pertahanan yang digunakan untuk melindungi diri. Adapun penata laksanaan pada perilaku kekerasan ini secara medis yaitu nozinan, haloperidol, kemudian tireksipenidil, kemudian ada ECT atau electroconvulsive therapy. Kemudian untuk penata laksanaan keperawatan yaitu psikoterapeutik, kemudian lingkungan terapeutik, dan kegiatan hidup sehari-hari atau ADL, kemudian ada pendidikan kesehatan. Untuk asuhan keperawatan pada perilaku kekerasan ini yaitu pada tahap pengkajian itu meliputi pengumpulan data, yang mana data yang dikumpulkan meliputi data biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Kemudian untuk analisa data yaitu dilihat dari data subjektif dan objektif dapat menentukan permasalahan yang dihadapi oleh klien. Untuk diagnosa keperawatan yang mungkin muncul atau berpotensi dari perilaku kekerasan ini yaitu resiko mencederai diri sendiri, orang lain, lingkungan berhubungan dengan perilaku kekerasan. Yang kedua yaitu perilaku kekerasan berhubungan dengan harga diri rendah. Untuk tindakan atau intervensi dari perilaku kekerasan ini yaitu yang pertama tindakan psikoterapi, yang kedua psikofarmako, yang ketiga tindakan manipulasi lingkungan. Itulah tadi penjelasan singkat mengenai materi perilaku kekerasan pada keperawatan jiwa. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.